Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Khalaqal insana 'allamahul bayan, nazzalal qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Alhamdulillah telah hadir bersama kita tamu yang cukup istimewa hari ini di studio dakwah Majelis Ulama Indonesia Kota Tebing Tinggi, Bapak Profesor Dr. Nawir Yuslim MA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan guru besar UIN Sumatera Utara. Hadir juga bersama kita di sini Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tebing Tinggi, Bapak Haji Jul Sukri Mangadar Limbong SAGMM. Assalamualaikum Ustaz. Dan juga dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Tebing Tinggi, Pak Ahmad Syarif MAG. Alhamdulillah nih Ustaz, hari ini kan tadi baru melaksanakan Muzakarah Ramadan 1443 yang dilaksanakan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Tebing Tinggi tentang tema yaitu qada dan fidyah puasa Ramadan. Begitu antusiasnya tadi kami lihat, tentu ini masih kurang sebenarnya Ustaz ya waktunya. Dari 3 session yang dibuka, masing-masing semua full pertanyaan. Mungkin dapat dijelaskan oleh Prof, kira-kira apa sih yang menjadi inti-inti dari pertanyaan yang mungkin nanti dapat bermanfaat bagi masyarakat luas terkait dengan qada puasa fidyah Ramadan ini. Silakan Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukralillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Terima kasih ada Pak Kakan Menak ya, Tebing Tinggi, ada Sekretaris MUI ya, Kota Tebing Tinggi, dan juga Komisi Fatwa. Alhamdulillah tadi muzakarah yang diprakarsai oleh Komisi Fatwa MUI Tebing Tinggi telah terlaksana. Topik diskusi kita adalah mengenai qada dan fidyah puasa Ramadan. Jadi dua hal ini pada saat kita di bulan Ramadan ini ada dua hal yang memang perlu dibahas dan perlu diketahui. Ya. Sebenarnya kedua hal tadi adalah solusi atau jalan keluar yang diberikan oleh Islam dalam ini oleh Allah dan Rasulnya terhadap umat yang beriman ketika memasuki Ramadan, namun dia tidak pada kondisi kondusif untuk melaksanakan puasa. Sebenarnya sebagai orang yang beriman dengan memasuki Ramadan itu semua harus melaksanakan ibadah puasa. Ya, seperti yang dikatakan oleh Allah, A'udzu minasyaitonir rajim, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Ya, siapa yang menyaksikan kehadiran bulan Ramadan atau yang memaknai siapa yang hadir dan mukim ya di suatu tempat pada bulan Ramadan, maka hendaklah dia mempuasakannya. Jadi kewajiban kita ketika memasuki Ramadan adalah berpuasa. Yang dilanjutkan dalam ayat 185 itu, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ya. Kalau ada yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan musafir, maka terasa sulit ya untuk melaksanakan puasa, fa aftara. Itu takdir dari sesuatu yang diidmarkan atau disembunyikan di situ. Lantas dia berpuasa, maka lantas dia berbuka dari puasanya, maka itu boleh, tapi dengan catatan dia harus mengganti yang disebut dengan qada, mengganti puasa karena tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan sebab, kalau dalam ayat tadi disebabkan pertama sakit, yang kedua musafir. Ada satu lagi, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Terhadap orang-orang yang punya kemampuan yang sudah sangat terbatas ya, karena uzur, karena sudah tua. Jadi dia mampu, tapi kalau dia puasa habis tenaganya. Jadi terhadap mereka seperti ini itu boleh tidak puasa, tapi
dengan cara membayar fidyah. Ya, karena kalau qada tidak ada peluang lagi untuk mengganti kan, karena memang kondisinya seperti itulah seterusnya. Nah, maka fidyah itu dalam bentuk memberi makan, ta'amu miskin, ya, memberi makan seorang miskin. Ya, jadi berapa hari dia tidak berpuasa, maka dihitunglah sekian, ya, dia memberi makan orang miskin. Nah, selain itu dalam hadis Nabi, itu ditambahkan orang yang mengqada itu adalah termasuk orang yang dalam keadaan haid, ya, atau dalam keadaan nifas, ya, yang pada saat itu tidak boleh berpuasa, ya. Nah, maka mereka juga mengqada, ya, seperti dikatakan oleh Aisyah, nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Kami diperintahkan mengqada puasa, tapi tidak diperintahkan mengqada salat. Nah, tapi kalau mazhab Hanafi, apakah pertimbangannya dirinya atau anaknya, itu sama sekali tidak dibedakan, dia hanya membayar qada. Abdullah bin Abbas, salah seorang sahabat Rasul yang juga diberi apresiasi oleh Rasulullah untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, itu berpendapat bahwa terhadap wanita yang hamil dan juga wanita yang sedang menyusui, itu cukup bayar fidyah saja, ya, tidak ada qada. Kalau di ormas kita di Indonesia ini itu Muhammadiyah, ya, Muhammadiyah itu menyimpulkan cukup fidyah saja, ya, tidak ada qada. Nah, dalam diskusi tadi berkembang bagaimana seorang yang pekerja berat, ya, pekerja berat yang tidak memungkinkan baginya berpuasa pada saat bekerja, dan sesudah itu tidak ada masa dia tidak bekerja lagi, karena kerja keras, kerja berketerusan sepanjang masa, seperti buruh kapal, ya, angkut barang dari kapal turun ke bawah. Nah, dalam kondisi seperti ini, ya, menurut tafsir Al-Maraghi itu dihubungkan dengan wa alul ladzina yutiqunahu, dia cukup membayar fidyah. Karena kalau menunggu qada harus berhenti dia bekerja, ya kan? Sementara dia terus bekerja. Dia harus bekerja dan butuh tidak ada waktu, butuh nafkah keluarganya dan sebagainya. Nah, ini barangkali kesimpulan dari diskusi kita atau muzakarah MUI Tebing Tinggi yang baru saja kita laksanakan tadi. Kemudian Prof, ada sedikit barangkali yang perlu juga, ini kapan kira-kira pembayaran fidyah itu Prof? Tadi kan ada juga mungkin masyarakat bertanya, apakah tunggu habis Ramadan atau ketika tidak puasa langsung bayar atau gimana nih Prof? Oke. Jadi untuk membayar fidyah itu pertama dipastikan dia tidak puasa. Nah, jadi umpamanya malam ini, ya, besok saya akan tidak berpuasa karena kondisi seperti katakanlah orang tua yang uzur tadi kan. Yeah. Nah, jadi ketika dia sudah mulai berpuasa itu, bulan Ramadan itu dia tidak berpuasa, pada saat itu sudah boleh. Nah, di subuh itu atau di malam hari sesudah selesai satu hari, langsung dibayar. Boleh langsung bayar. Nah, atau subuh di awal puasa itu, nah, dia boleh. Atau nanti sesudah selesai Ramadan, nah, itu boleh. Ya. Didabelkan ya Prof? Ya, didabelkan. Tapi umumnya banyak orang menggabungkannya dengan zakat fitrah. Jadi pada saat zakat fitrah itu dibayar, sekaligus bayar fidyah. Karena itu akan sangat dirasakan sekali bagi kaum fakir miskin itu, ya, apalagi pada saat hari raya dia butuhkan bergembira, berbahagia. Nah, sementara fidyah itu kan untuk mereka. Nah, jadi sebaiknya ya menjelang hari raya itulah, ya, sebagaimana kalau zakatul fitri itu ya pilihannya ya sebelum salat Id, ya. Kalau sudah salat Id itu sedekah minas sedekah, ya. Kemudian Prof, izin tadi juga kita melihat banyak pertanyaan. Kemudian ini juga sering terjadi pertanyaan di masyarakat nih, terkait dengan ketetapan pembayaran fidyah itu. Apakah dengan beras saja cukup? Atau ada yang berpendapat beras dengan lauk pauknya, ini gimana Prof? Dan tentu apakah juga boleh konversi, ya, dengan nilai mata uang dan kira-kira berapa?
memberi makan ya orang miskin. Jadi bisa kita ambil makna harfiahnya, memberi makan itu ya makanan. Jadi memberi makan itu satu hari makan. Jadi kalau satu hari makan itu bulan Ramadan 2 kali, ya harus kita berikan 2 porsi makanan. Ya. Atau juga yang diinterpretasi oleh para ulama fikih itu seukuran satu mud. Ya, satu mud itu ada yang menghitung 0,675 on, ada yang menghitung 5 on. Itu tergantung kepada bahan makanan pokok. Kalau dia ringan, satu mud itu ya ukurannya juga ringan kan? Beras umpamanya, seperti kalau kita makan beras kuku balam, itu kan relatif berat. Nah, mungkin dia 6,7 on. Tapi kalau kita makan beras merah yang ringan dan berderai itu kan, jadi satu mud itu bisa saja 5 on. Kalau kita lebihkan dari 6, melimpah dia. Takarannya mud ya, Prof? Bukan mud, berat ya? Bukan, mud. Kemudian bagaimana kalau dikonversi kepada uang? Jadi kata makan, ya, kata makan dalam Al-Quran itu banyak sekali digunakan. Tapi sering sekali kata makan itu bukan makna hakiki, makna hakikat, tapi makna majas. Ya. Seperti umpamanya ketika Adam, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tum. Ya, ketika kami katakan kepada Adam, tinggallah engkau dengan istrimu di surga ini dan makanlah olehmu ya sesuka hatimu. Apakah di surga itu hanya makanan yang ada? Jadi yang dimaksud makan itu bagian dari kebutuhan. Jadi ini majas mursal ya, itlaqul juz'i wa iradatul kull. Disebutkan sebagian tapi yang dimaksudkan semua. Artinya semua fasilitas yang ada di dalam surga itu silahkan gunakan. Jadi kalau baju ya tidak dimakan lah, kan dipakai. Kalau tempat tidur ya ditiduri, kalau kamar ya digunakan. Jadi kalau makanan dimakan. Juga ada ayat lain, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu makan harta sesamamu dengan cara batil. Itu bukan berarti kalau yang dimakan saya tak boleh. Kalau yang kita ambil uangnya kita beli mobil kan tidak dimakan. Berarti ada yang beranggapan nanti halal pula dia karena tak dimakan dia ya. Jadi artinya makan itu representasi atau apa namanya perwakilan dari kebutuhan kita. Kita butuh papan, butuh sandang, selain dari juga butuh pangan ya kan. Nah, jadi dengan demikian maka boleh saja kita membayar fidyah itu dengan harga makanan itu. Ya, tapi disesuaikanlah dengan berapa nilai dari satu hari makan. 2 porsi makan ya. Kalau bulan puasa. Kalau tidak di luar puasa ya 3 kali makan. Iya. Atau bahan makanan tadi. Jadi itu bisa ya dipahami. Apalagi kalau orang miskin itu kan tidak hanya makan yang dibutuhkannya, apalagi berhari raya. Betul. Dia butuh baju baru, ya. Terpaksa dia tukarkan makanan itu sudah kena kos lagi, ya kan? Nilainya pasti berkurang, ya. Dijualnya dulu. Jadi artinya agama kita itu kan mudah, tapi tidak dipermudah-mudah. Maka Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul nama usri yusra. Jadi ketika ada kesulitan ada kemudahan. Barangkali per menit terakhir mungkin pertanyaan juga yang sering juga berkembang di tengah-tengah masyarakat terkait dengan hutang puasa. Ada yang seorang itu tidak mengerjakan puasa tahun ini, belum dibayarnya, Prof. Sampai masuk puasa lagi bulan Ramadan berikutnya. Ini bagaimana, Prof, tentang bayar fidyahnya, tentang puasanya? Jadi menunda-nunda ya. Kalau di mazhab Syafi'i itu harus segera ya, menyegerakan pembayaran qada Ramadan itu. Nah, jadi pembayarannya itu kalau musafir
itu segera sesudah mungkin langsung harus dibayar qada. Atau kalau dia sakit, segera sesudah sembuh dia harus ganti. Nah, ada para ulama yang kalau melewati Ramadan berikutnya, selain dari qada itu diberi kafarah. Kafarah itu penutup kesalahan. Itu kan sudah melalaikan. Maka ada penutupnya. Penutupnya itu dinilai sebagai fidyah. Ya. Tapi kalau bisa ya janganlah kita tunda-tunda. Kecuali kalau memang dia sakit berkelanjutan, Kepanjangan. sampai Ramadan yang akan datang dia masih sakit. Itu masih ditolerir dia membayarnya sesudah Ramadan berikutnya. Saya kira itu. Ya. Jadi inti tadi Prof, kalau yang menunda tadi selain dia qada puasanya ada juga kafarat tadi untuk ya, jadi ada di antara para ulama itu memberikan kafarat. Kafaratnya dalam bentuk fidyah. Di seberapa hari yang ditinggalkan itu. Ya. Jadi supaya jangan main-main ya dengan hukum Allah ini kan, atau dengan hutang kita ini. Tapi jangan pula di analogikan ini riba. Berkembang jadi riba ya. Tapi mayoritas mengatakan tidak ada kafarat. Ada kafarat. Oh ya. Baik Prof, alhamdulillah sudah banyak tadi inti-inti dari muzakarah tadi. Yang inti-inti tadi ini mungkin yang sering menjadi pertanyaan, menjadi tanda tanya masyarakat, bagaimana caranya, apa hukumnya, dan bagaimana teknisnya. Jadi mudah-mudahan yang waktu yang singkat ini sudah terjawab lah paling tidak. Itu kami mengharapkan kepada masyarakat yang masih ada kurang jelas terkait dengan informasi fidyah dan qada puasa, mungkin dapat berkonsultasi ke Majelis Ulama Indonesia Kota Tebing Tinggi. Kita akan fasilitasi bersama Komisi Fatwa dan komisi lainnya. Barangkali demikian. Terima kasih sekali lagi Prof. Selamat menunaikan ibadah puasa. Tentu kita berharap semua diberikan kesehatan. Tentunya kita dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian kami sampaikan. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.